Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Akbar Nurwahyu Wirayuda. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah perancangan unit produksi perikanan T02. Nah, sebelum saya menjelaskan, ada kalinya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan pabrik pengolahan pangan. Nah, sebelum kita mengolah pangan, pasti kita harus memiliki tempat produksi. Nah, yang paling umum pada masyarakat, tempat produksi yaitu yang dinamakan dengan pabrik. Nah, pabrik atau industri itu adalah tempat di mana faktor-faktor seperti manusia, mesin, dan peralatan, material, energi, uang, informasi, dan sumber daya alam itu dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Namun, sebelum kita memiliki pabrik, kita harus bisa yang namanya perancangan pabrik terlebih dahulu. Nah, kali ini saya Akbar dari kelas POPP T02 akan menjelaskan mengenai perancangan pabrik pengolahan pangan. Mungkin saya next. Oh, ini. Nah, hal yang pertama yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih definisi dan proses perancangan pabrik. Nah, secara definisi proses perancangan pabrik ya kita gampang-gampangan aja ya. Ya namanya definisi proses perancangan pabrik yaitu ya bagaimana kita melakukan perancangan pabrik yaitu proses perancangan pabrik kalau itu adalah ya bagaimana tahap-tahap atau metode atau langkah-langkah dalam perancangan pabrik. Nah, pada proses perancangan pabrik ini itu biasanya dimulai dari yang namanya ide. Nah, ide itu adalah tahap awal atau ibaratnya ya seperti kayak fondasi lah. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu kita ini mau buat pabrik apa. Misal kita mau buat pabrik ikan, kita membuat pabrik ikan, pasti pabriknya berbeda sama yang namanya pabrik keripik pisang. Nah, oleh karena itu, ide itu adalah hal yang pertama. Kita harus tahu terlebih dahulu, kita mau membuat pabrik pangan apa. Nah, setelah kita mengetahui, nah itu baru kita ke tahap selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, definisi dan proses perancangan pabrik, ya kita harus menguasai dengan betul proses perancangan pabrik ini, baik secara definisi maupun secara proses. Nah, kalau secara proses, proses perancangan pabrik itu pertama udah saya sempat review ya, udah saya sempat spill, yaitu harus dari pengembangan ide. Nah, pengembangan ide atau hasil penelitian mengenai suatu produk pangan menjadi suatu desain proses yang kemudian dievaluasi kelayakannya secara teknis dan ekonomis. Nah, jika desain proses tersebut telah layak, maka lokasi pabrik itu harus dipilih, kemudian dibuat desain tata letaknya. Nah, setelah lokasi dan tata letak itu ditentukan, kembali dilakukan studi kelayakan yang lebih komprehensif, yang meliputi kelayakan teknis, ekonomis, lingkungan, hukum, sosial, dan budaya. Jika semuanya itu dianggap layak, maka barulah rencana pendirian pabrik itu dilakukan yang dimulai dengan pembelian sejumlah bahan-bahan dan peralatan untuk konstruksi serta peralatan untuk proses produksi. Pembangunan konstruksi pabrik sampai percobaan produksi. Nah, setelah kita tahu nih, teman-teman semuanya,
mengenai definisi dan proses perancangan pabrik. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu poin yang kedua itu apa sih peran sarjana teknologi pangan di sini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya peran sarjana teknologi pangan itu buat apa? Nah, mungkin untuk mempercepat waktu juga, saya akan menjelaskan apa sih peran sarjana teknologi pangan di sini. Nah, pada perancangan pabrik atau pengolahan pangan, nah, peran sarjana seorang sarjana teknologi pangan itu dituntut harus dapat mengimplementasikan keahlian dalam bidang ilmu dan teknologi pangan menjadi suatu proses produksi yang dapat diterapkan dalam industri. Lah, oleh karena itu, seorang sarjana teknologi pangan yang dulunya kan udah dibekali sama ilmu di kampusnya. Nah, oleh sebab itu sarjana teknologi pangan tuh harus bisa memberikan sebuah sentuhan inovasi, harus bisa memberikan sebuah pembaruan yang nantinya pastinya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, peran sarjana teknologi pangan di sini itu sangat-sangatlah penting pada perancangan pabrik pengolahan pangan. Karena apa? Karena waktu itu dinamis, berubah-ubah. Segala sesuatu mungkin di tahun sekarang atau di tahun yang akan datang mungkin pasti berubah, baik dari segi peralatan, baik dari segi ilmu, baik dari segi ya dan lain sebagainya lah. Itu pasti yang namanya waktu itu pasti akan berubah. Nah, kalau waktu semakin berubah, maka oleh sebab itu peran sarjana teknologi pangan itu dibutuhkan di sini agar nantinya produk-produk pangan, khususnya produk pangan Indonesia itu dapat diekspor atau mungkin dapat diekspor ke luar negeri, ke Eropa atau Amerika atau mungkin ya mungkin bisa lebih luas lagi. Nah, oleh sebab itu, peran sarjana teknologi pangan di sini sangat-sangatlah dibutuhkan dalam perancangan pabrik pengolahan pangan. Oke, mungkin setelah saya menjelaskan mengenai peran sarjana teknologi pangan, yaitu ada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu pengertian dan klasifikasi industri. Nah, secara klasifikasi industri itu ada yang namanya industri penghasil bahan baku atau primary raw material industries. Nah, mungkin yang kedua juga ada yang namanya industri manufaktur atau manufacturing industries. Yang ketiga ada industri penyalur atau distribution industries. Ada poin yang keempat, industri pelayanan atau jasa atau mungkin sering disebut service industries. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai industri penghasil bahan baku atau primary raw material industries. Nah, dari kata-katanya kan industri penghasil bahan baku. Nah, berarti di sini pada industri ini mereka itu menghasilkan yang namanya bahan baku. Ya mungkin secara raw material itu dari industri penghasil bahan baku ini. Nah, kalau yang kedua tadi kan ada industri manufaktur. Lah. Industri manufaktur ini lebih industrinya ke bagian manufakturnya. Maksudnya pembuatan-pembuatan yang nantinya dibutuhkan dalam manufaktur. Nah, kalau yang ketiga kan ada yang namanya industri penyalur atau distribution industries. Nah, distribution industries ini mungkin ya bisa dikatakan sebuah industri juga, meskipun tidak membuat sebuah produk atau tidak membuat sebuah apa itu ya kayak istilahnya ya produk lah itu. Nah, karena industri penyalur atau distribution industries ini itu lebih ke bagaimana industri ini dapat menyalurkan produk dari industri lain kepada konsumen. Nah, jadi mungkin secara gampangnya industri penyalur ini ya seperti JNT, JNE. Mungkin ya itu secara gampangnya saya menjelaskan kepada teman-teman atau rekan-rekan sekalian untuk memahami industri penyalur itu apa sih. Nah, secara gampangnya industri penyalur itu ya seperti ya itu tadi ya seperti JNE, JNT, si cepat ekspres. Nah, itu kan menyalurkan produk.
dari produsen pada konsumen. Namun meskipun industri penyalur ini tidak membuat produk, tapi bisa dapat dikatakan sebuah industri. Nah, yang keempat ada industri pelayanan atau jasa. Industri pelayanan atau jasa ini mungkin ya banyak sekali ya. Mungkin kalau secara gampangnya itu seperti ada industri asuransi mungkin ya. Dari swasta-swasta itu kan lebih ke pelayanan untuk masyarakat, mungkin asuransi kesehatan. Nah, seperti itu. Mungkin setelah itu saya akan next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan pabrik pengolahan pangan, tapi lebih ke bagian prosesnya. Yaitu yang pertama ada yang namanya continuous process. Nah, kalau continuous process ini secara gampangnya ya, ini proses produksi yang berlangsung selama 24 jam terus-menerus. Jadi, continuous proses itu tidak berhenti. Nah, jadi karena apa? Kalau misalkan continuous proses ini beberapa saat terhenti, ya pastinya atau nantinya ya dapat memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi perusahaan atau industri. Karena ya kalau continuous proses ini berhenti beberapa saat saja itu ya rugi besar. Karena continuous proses itu konsepnya 24 jam terus menerus, tidak berhenti. Nah, kalau semisal berhenti beberapa saat, pastinya akan mengalami banyak sekali kerugian. Nah, kerugian yang pertama yaitu kehilangan material yang tidak terpakai lagi. Nah, kerugian yang kedua bisa kerusakan-kerusakan dalam sistem dan peralatan produksi. Kerugian yang ketiga, biaya yang besar untuk reparasi atau perawatan peralatan produksi yang rusak. Nah, kalau contohnya industri seperti kayak yang menjalankan continuous proses itu seperti ada yang namanya pabrik pembuatan monosodium glutamate. Nah, mungkin teman-teman ya udah tahu lah ya monosodium glutamate itu apa. Monosodium glutamate itu micin. Nah, pabrik micin itu atau pabrik monosodium glutamate itu menggunakan konsep yang namanya continuous process, yaitu 24 jam terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, beda lagi yang namanya poin yang kedua nih teman-teman. Ada yang namanya repetitive process. Nah, kalau repetitive process ini kebalikan dari yang namanya continuous. Kalau continuous itu 24 jam non-stop, tidak berhenti. Kalau repetitif itu dilakukan secara berulang-ulang dan serupa. Nah, kalau industri yang menggunakan repetitive process ini itu pastinya ada juga alasan teman-teman. Ya, contohnya mungkin ada yang namanya pabrik roti. Wah, pabrik roti ini itu konsepnya menggunakan repetitive process, yaitu dilakukan secara berulang-ulang dan serupa. Nah, contohnya kalau misal tadi continuous itu monosodium glutamate, kalau repetitif itu pabrik, ya betul, pabrik roti. Kalau yang di repetitif. Kalau continuous 24 jam nonstop, kalau repetitif, ya betul. Kalau repetitif itu dilakukan secara berulang-ulang dan serupa. Oke, mungkin selanjutnya saya next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan lingkup perancangan pabrik. Lah, terdapat lingkup perancangan pabrik itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang namanya tata letak pabrik, perencanaan fasilitas pabrik, dan perancangan pabrik. Lah, kalau tata letak pabrik atau plan layout itu adalah perencanaan atau pengaturan berlangsungnya proses produksi secara optimal. Nah,
aktivitas perencanaan fasil. Nah, kemudian kalau aktivitas yang dilakukan perencanaan fasilitas pabrik itu meliputi ada yang namanya penentuan lokasi pabrik. Nah, karena kita perencanaan, pasti yang pertama kita juga harus merencanakan nih teman-teman. Nah, lokasi pabrik ini enaknya di mana ya? Misalkan nih pabrik keripik kulit ikan salmon. Nah, menurut teman-teman, kira-kira enaknya di mana ya? Pabrik kulit ikan salmon? Atau mungkin di dekat laut kah? Atau mungkin di tengah kota atau apa? Nah, kita tuh harus tahu, maksudnya lokasi pabrik nanti mau dibuat kemana. Yang kedua, dalam perencanaan itu kita juga belajar. Nah, itu mengenai kayak ya bagian kayak itu teman-teman kayak kita buat sebuah studi juga teman-teman. Jadi selain kita menentukan lokasi, kita kan juga harus mempertimbangkan teman-teman. Kita mempertimbangkan banyak sekali faktor-faktor. Kenapa kita harus memilih tempat produksi ini, misalkan ini di Sendang Biru, atau mungkin misalkan ini di Sumeneb. Nah, itu kan misalkan kalau seperti itu kan pasti ada berbagai faktor yang dilakukan sebelum memilih lokasi pabrik. Nah, setelah kita tahu nih teman-teman, oh ternyata perencanaan fasilitas pabrik itu seperti ini. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan pabrik atau plan design. Nah, dalam perancangan pabrik ini kita belajar yang namanya perancangan struktur pabrik. Nah, kita juga belajar dalam perancangan pabrik ini kita juga belajar bagaimana tata letak fasilitas produksi. Nah, kalau kita merancang, nah merancang ini lebih ke 3D teman-teman, kayak ya ibaratnya kayak kita membuat sebuah sketsa atau kalau sketsa kan berdimensi ya. Jadi kita membuat sebuah kayak miniatur atau apa 3D. Nah, kita mulai merancang teman-teman. Kita juga udah mulai kita mulai ngitung-ngitung juga teman-teman. Nah, kalau misalkan kita buat pabrik, kira-kira dana yang dibutuhkan berapa? Kemudian dananya dari mana? Nah, kalau misalnya merancang pabrik, kita juga harus berpikir teman-teman. Kita juga nggak boleh asal-asalan. Ah, yaudahlah kita buat pabrik. Kita nggak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus, ya istilahnya kita harus benar-benar paham pabrik yang mau kita buat ini seperti apa. Pabrik yang mau kita produksi ini bagaimana prosesnya, bagaimana finansial, bagaimana karyawan, bagaimana dari segi keamanan, bagaimana packagingnya, banyak sekali teman-teman. Nah, itu semua dilakukan di perancangan pabriknya teman-teman. Nah, mungkin setelah ini saya akan next terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tadi kan saya juga sempat menjelaskan nih teman-teman mengenai perancangan pabrik. Tapi mungkin di sini saya agak lebih detail mungkin di bagian proses perancangan pabrik. Next. Nah, langkah-langkah perancangan pabrik yang pertama ada yang namanya riset pasar. Lah, riset. Riset itu adalah sebuah penelitian. Nah, pasar. Pasar itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk membeli sesuatu. Nah, kenapa sih kita dalam langkah-langkah perancangan pabrik, kita melakukan yang namanya riset pasar. Nah, kalau menurut saya nih teman-teman ya, ya karena apa kok kita melakukan riset pasar? Ya karena kalau kita nggak riset pasar, kita juga nggak bakalan tahu pasar ini butuh apa. Nah, misalkan nih teman-teman, ya pada suatu musim kita kekurangan yang namanya produk ikan. Maksudnya mungkin kita kekurangan yang namanya ikan tuna di suatu musim. Nah, terus kita melakukan sebuah, setelah kita melakukan riset teman-teman ya, oh ternyata di musim bulan ini di wilayah Kabupaten Malang itu kekurangan ikan tuna. Nah, maka dari itu, oh ya udah,
kita membuat pabrik ikan tuna. Nah, oh ya udah, kita membuat pabrik ikan tuna, kita pasarkan di bulan-bulan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, riset pasarnya sangatlah penting. Dan mungkin setiap pabrik, setiap industri, mungkin setiap UMKM atau setiap IKM atau mungkin setiap istilah apalah itu, mungkin seorang wirausahawan, wirausaha entrepreneur, mungkin mereka semua itu melakukan riset pasar, teman-teman. Kira-kira pasar ini butuh apa? Nah, makanya teman-teman, riset pasar ini sangatlah penting untuk dilakukan. Nah, mungkin saya juga tambahkan menjelaskan, ya, riset pasar itu merupakan sebuah aktivitas untuk mengetahui dan mengidentifikasikan kelemahan dan keunggulan atau prospek produk menurut preferensi konsumen. Nah, jika produk tersebut mempunyai prospek yang baik, maka riset ini dilanjutkan untuk mengetahui berapa jumlah produk yang harus diproduksi nantinya. Kegiatan ini akan sangat membantu di dalam menetapkan kapasitas produksi maupun tingkat teknologi yang diaplikasikan. Menetapkan jumlah produk yang harus dibuat dapat dilakukan dengan suatu survei pasar atau dengan metode peramalan produksi forecasting berdasarkan data penjualan lampau. Lah, riset pasar ini dan riset pasar dan pemasaran itu akan dipelajari mendetail. Nah, oleh karena itu teman-teman, riset pasar itu sangatlah penting untuk dilakukan. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu ada yang namanya kebijaksanaan manajemen atau manajemen policy. Nah, apa aktivitas yang harus dilaksanakan oleh manajemen itu guna memformulasikan permasalahan permasalahan yang dihadapi dan kemudian mencoba mengembangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dilakukan dalam rangka memberi arah yang harus ditempuh oleh organisasi usaha industri tersebut. Nah, setelah disetujui oleh para pengambil keputusan, maka maka kebijaksanaan manajemen ini haruslah dilakukan. Kebijaksanaan manajemen atau manajemen policies. Kemudian poin yang ketiga, ada yang namanya perancangan produk. Nah, setelah kita melakukan riset pasar, setelah kita melakukan kebijaksanaan manajemen, lah selanjutnya kita mulai teman-teman, yaitu yang namanya perancangan produk. Lah, kita harus tahu teman-teman, nah, produk yang mau kita buat itu seperti apa? Mungkin kemasannya bagaimana, mungkin bahannya mau dibuat apa aja. Nah, mungkin ada raw material itu dari mana. Nah, kita harus mulai merancang teman-teman. Produk ini nanti bentuk seperti apa. Oleh sebab itu, perancangan produk ini ya sangat-sangatlah penting. Nah, dalam perancangan produk itu harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ada yang namanya aspek fungsi. Nah, kira-kira produk teman-teman ini berfungsi dalam hal apa? Dapat memberikan manfaat enggak buat masyarakat, buat sekitar? Mungkin dari segi nilai gizi, atau mungkin dari segi aspek kesehatan dan keamanan pangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya aspek kualitas. Nah, dari segi kualitas produk teman-teman ini seperti bagaimana? Kalau misalkan produk makanan cita rasanya seperti apa? Aromanya bagaimana? Penampilannya menarik apa tidak? Desain dan kemasannya bagaimana? Apakah desain dan kemasannya yang telah dilakukan itu apakah udah sesuai dengan yang konsumen sukai? Nah, kemudian ada aspek ketiga, aspek kepraktisan. Praktis nggak produk teman-teman ini? Mudah disimpan nggak produk teman-teman ini? Nah, itu sangat dipertimbangkan teman-teman. Kemudian aspek harga. Nah, kira-kira produk yang teman-teman buat ini harganya bisa bersaing nggak dengan produk sebelah, dengan pasar sebelah?
jangan-jangan produk teman-teman ini lebih mahal. Jangan-jangan produk teman-teman ini lebih, ya maksudnya lebih mahal. Padahal masih dikatakan produk baru, tapi dari segi harga sangat mahal. Nah, kalau harga banting setir dengan pasar, wah ini ya jelas-jelas salah teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman harus bisa juga tahu, oh kira-kira harga yang pas itu seperti ini. Nah, kemudian aspek kemudahan untuk bisa dibuat, ada desain for making lah. Kira-kira mudah nggak teman-teman membuatnya ini? Oke, mungkin sekarang poin yang keempat yaitu perancangan proses. Setelah kita melakukan riset pasar, kita melakukan kebijaksanaan manajemen, kita juga telah melakukan perancangan produk. Nah, sekarang saatnya kita melakukan perancangan proses. Nah, dalam perancangan proses ini ada berbagai pertimbangan yang harus dibuat teman-teman. Yang pertimbangan pertama yaitu bagaimana alat produksi yang nanti dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, karena alat produksi ini sangatlah penting teman-teman. Teman-teman tidak bisa mengabaikan yang namanya alat produksi. Seperti itu. Kemudian juga bahan produksi. Nah, itu teman-teman juga harus tahu karena kalau semisal teman-teman perhitungannya salah, teman-teman membuat 1 ton produk, ternyata bahannya kurang, ternyata bahannya berlebih, kemudian disimpan di gudang, kemudian dibuang. Nah, itu kan merugikan pabrik, teman-teman. Oleh sebab itu, perhitungan-perhitungan seperti itu ya harus pas, teman-teman. Teknologi, mesinnya, kemudian raw material, bahan, atau bahan tambahan, atau bahan sampingan, atau bahan lainnya. Nah, itu perlu juga. Lah, kemudian skala produksi yang telah saya jelaskan tadi, kira-kira nah, teman-teman buat produk dalam 1 bulan 1 ton. Nah, itu kira-kira membutuhkan uang berapa, bahan berapa, alat berapa. Nah, kemudian kira-kira rate of return-nya itu bagaimana? Nah, kira-kira dari rate of return itu kayak ya istilahnya uang kembali itu teman-teman. Kira-kira jika teman-teman mengeluarkan modal segini dengan kapasitas produksi segini, kira-kira modal kembalinya berapa? Terus keuntungannya bagaimana? BEP-nya bagaimana? Payback period-nya berapa bulan atau mungkin berapa payback period? Kemudian NPV-nya, net present value-nya gimana? Kemudian banyak sekali pertimbangan teman-teman yang harus dilakukan dalam perancangan proses ini. Oke, selanjutnya. Nah, poin yang kelima yaitu pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini juga penting teman-teman, pemilihan lokasi. Ya, karena apa? Ya, pastinya kalau misalkan nggak ada lokasi, ya kita mau buat di mana? Kalau misalkan nggak ada tempat, nah oleh sebab itu pemilihan lokasi ini sangatlah penting teman-teman. Pemilihan lokasi pabrik ini. Nah, lalu ada yang namanya tata letak fasilitas pabrik. Nah, dalam tata letak fasilitas pabrik ini, ya tujuannya itu yaitu untuk mengatur aktivitas dan fasilitas yang ada guna memberikan gerakan-gerakan pemindahan material atau material handling agar bisa diselenggarakan secara efisien selama proses produksi berlangsung. Nah, dalam merancang tata letak itu perlu juga memperhatikan ini juga teman-teman, yaitu seperti kemungkinan perubahan jenis produk yang akan dibuat atau produk diversification.
Nah, kalau misalkan diversifikasi produknya itu cukup banyak, nah, atau kemungkinan perubahannya ya, maka dari itu tata letaknya pasti juga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga ada pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik. Kalau pabrik semakin besar, kan tata letaknya juga harus semakin besar juga. Pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik. Bangunan pabriknya juga itu diperhatikan karena ya pada prinsipnya itu bangunan pabrik itu harus bisa melindungi teman-teman baik dari segi keamanan maupun keselamatan segala fasilitas produksi yang ada di dalamnya. Kemudian poin yang ketujuh, analisis perhitungan biaya. Nah, jika rancangan tata pabrik ini sudah ada, maka terdapat gambaran secara keseluruhan mengenai proyek pendirian pabrik. Tapi sebelum diimplementasikan, perlu juga dievaluasi kembali mengenai analisis perhitungan biaya-biaya pendirian pabrik atau investasi dan biaya-biaya operasionalnya kembali. Dengan demikian, gambaran mengenai kelayakan dan besarnya modal atau investasi yang harus didapatkan untuk merealisasikan proyek akan lebih akurat dan komprehensif. Poin yang kedelapan yaitu pengadaan dana finansial. Lah, mengalokasikan dana finansial ini untuk menunjang kegiatan produksi teman-teman. Dana yang dibutuhkan itu bisa bersifat investasi jangka panjang yang cenderung bersifat tetap atau fixed asset, seperti halnya pembelian mesin, peralatan kerja, pengadaan gedung, bangunan pabrik, dan lain-lain. Selain itu juga diperlukan dana finansial yang bersifat jangka pendek, yang besarnya bervariasi tergantung pada tingkat operasionalnya. Mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah yang ke-9 itu ada yang namanya realisasi proyek. Nah, ini mungkin saya menambahkan slide, nggak ada kata-katanya teman-teman. Itu saya emang bertujuan seperti ini kan, misalnya seperti membangun proyek kan ya. Lah, nah, pada realisasi proyek, nah di sini kita akan direalisasikan pengadaan-pengadaan segala kebutuhan yang diperlukan dalam aktivitas produksi seperti pendirian gedung atau bangunan fisik pabrik, pembelian dan pemasangan mesin-mesin, persediaan material, rekrutmen tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, realisasi proyek ini sangatlah penting teman-teman ya. Kita kan tadi udah melakukan banyak berbagai langkah-langkah. Nah, inti dari langkah-langkah tersebut itu kan kita harus bisa merealisasikan apa yang kita rancang. Karena materi ini perancangan pabrik, maka kita juga harus bisa merealisasikan pabrik yang akan kita rancang. Yaitu di realisasi proyek ini sangatlah penting. Realisasi proyek. Nah, kemudian poin yang ke-10 ada proses manufaktur. Nah, proses manufaktur itu merupakan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk mengubah material menjadi produk yang dikehendaki. Nah, di sini akan meliputi kegiatan pabrikasi yang bertujuan untuk membuat produk pangan. Dalam kegiatan manufacturing, di sini akan terjadi perubahan-perubahan fisik, baik bentuk maupun dimensi ukurannya, ataupun sifat-sifat kimiawi dari material yang dikerjakan. Proses ini memberikan nilai tambah value added terhadap material yang bersangkutan. Selanjutnya, poin yang ke-11 yaitu distribusi output. Hasil dari proses produksi itu harus bisa didistribusikan ke konsumen atau pelanggan yang memerlukan melalui aktivitas pemasaran dan penjualan. Berdasarkan pemakaian output ini, maka customer akan mengevaluasi fungsi atau daya guna dari output produksi tersebut. Selanjutnya, keluhan dan saran-saran yang ada akan memberi informasi umpan balik bagi industri lewat kegiatan riset pasar. Dengan demikian, siklus pengembangan produk akan berulang kembali. Nah, poin yang 11 ini adalah tahap final ya teman-teman. Setelah kita melalui berbagai rangkaian tadi baik dari langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang ke-11 ini adalah tujuan kita teman-teman sebagai pengusaha, yaitu bagaimana cara kita harus bisa mendistribusikan produk yang kita buat.
Percuma kalau kita bisa membuat produk bagus. Percuma kalau kita bisa membuat produk yang menurut kita, wah ini produk sangat bagus, wah ini produk sangat seperti ini teman-teman. Tapi kalau misal kita nggak bisa memasarkan, kita nggak bisa, maksudnya memasarkan pada konsumen, kita nggak bisa, ya percuma teman-teman. Oleh sebab itu poin yang sebelas ini harus juga dipelajari teman-teman, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang calon-calon sarjana teknologi pangan ini untuk membuat sebuah produk, membuat sebuah pabrik, dan juga kita harus bisa memasarkan kepada konsumen. Oke, mungkin bisa saya next. Nah, ternyata udah selesai teman-teman ya. Kita udah di bagian terakhir. Ternyata yang telah saya jelaskan sudah selesai nih teman-teman. Ya, mungkin saya agak mereview bentar mungkin. Ya, yaitu merancang pabrik pengolahan pangan ini memang bukanlah suatu perencanaan yang sederhana. Selain melibatkan berbagai keahlian, prosesnya pun ternyata cukup panjang. Setelah ide dikembangkan, maka ada tahap-tahap selanjutnya nih tadi teman-teman ya. Ada tahap pertama tadi apa teman-teman? Yaitu tahap pertama tadi kan ada riset pasar. Kemudian tahap yang kedua tadi ada juga kebijaksanaan manajemen. Di tahap yang ketiga tadi ada perencanaan produk. Di tahap yang keempat tadi ada perencanaan proses. Di tahap yang kelima tadi ada pemilihan lokasi. Tahap keenam ada tata letak. Tahap ketujuh ada analisis perhitungan biaya. Tahap delapan tadi ada pengadaan dana finansial. Tidak ada ke-9 ada proses, ada realisasi proyek. Tahap ke-10 ada proses manufaktur. Tahap ke-11 tadi yang terakhir ada distribusi output. Ya mungkin poin yang saya sampaikan ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan semuanya. Ya semoga juga bermanfaat bagi diri saya sendiri. Ya semoga saya juga bisa mendirikan pabrik pengolahan pangan. Ya tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan telah meridhoi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Akbar dari kelas perancangan unit produksi perikanan T02. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.